Ada. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam. Kami dari kelompok 5 mau mempresentasikan materi presentasi kami dari tugas teori statistika dan probabilitas. Dengan judul topik yang dipilihkan yaitu peluang teorema Bayes dengan dosen pengampu kita Pak Anton Zulkarnain Sianipar, sarjana pendidikan dan master pendidikan. Kami yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri sebagai ketua dengan nama Christine Muskatikawa dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 2156/2004. Yang kedua, Emeranti Rosmini Odas dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 2256/2002. Yang ketiga, Maria Angelina Lelu dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 2256/0011. Yang terakhir, Otniel Nathanael dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 2257/2002. Slide yang pertama, abstrak. Bayes' theorem is a fundamental principle in probability theory that connects the likelihood of an event with new information of evidence. This theorem allows us to update prior belief about a hypothesis after considering new data or likelihood. In this text, Bayes' theorem is applied to analyze various case studies, including medical diagnosis, decision-making system, and data-driven predictive models. The aim of this work is to provide a deeper understanding of how Bayes' theorem can be used in different contexts, but theoretically and practically the implementation of the theorem is accompanied by numerical examples to illustrate the process of updating probabilities based on new evidence. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kita. Nah, tunggu. Oke, baiklah. Sekarang saya akan membacakan apa saja yang akan kita bahas di presentasi ini. Ini daftar isinya. Yang pertama itu pengertian teorema Bayes. Yang kedua adalah aplikasi. Baiklah. Jadi sekarang saya akan membacakan daftar isi yang kita akan bahas pada presentasi hal ini. Yang pertama itu pengertian teorema Bayes. Yang kedua adalah aplikasi teorema Bayes. Ketiga, keunggulan dan keterbatasan teorema Bayes dalam machine learning dan data mining. Yang keempat adalah konsep formula teorema Bayes. Yang kelima adalah contoh dan jawaban. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dari presentasi ini. Yang pertama saya akan bahas itu pengertian teorema Bayes. Teorema Bayes adalah salah satu konsep penting dalam teori probabilitas yang menjelaskan cara memperbarui keyakinan atau probabilitas terhadap suatu hipotesis setelah mendapatkan data atau bukti yang baru. Teorema ini dinamakan setelah Thomas Bayes, seorang matematikawan Inggris yang pertama kali merumuskan prinsip ini pada abad ke-18. Thomas Bayes yang lahir pada tahun 1701 sampai 1761 adalah seorang matematikawan, filsuf, dan teologi asal Inggris yang dikenal sebagai perumusan teorema Bayes. Sebuah prinsip penting dalam teorema probabilitas, meskipun dia dikenal terutama karena teoremanya selama hidup Bayes lebih dikenal sebagai seorang pendeta. Dia tidak menerbitkan banyak karya ilmiah selama masa hidupnya,
dan kontribusinya terhadap probabilitas baru diakui secara luas setelah kematiannya. Yang kedua, aplikasi TO5 bias. Satu, machine learning dan TO5 bias. Dalam machine learning, TO5 bias digunakan untuk bangun model prediktif dan klasifikasi yang kuat dengan menggunakan data historis. Salah satu model yang paling terkenal adalah naive Bayes classifier yang sederhana namun efektif untuk berbagai masalah klasifikasi. Berikut adalah beberapa aplikasi TO5 Bayes dalam machine learning. Pertama, naive Bayes classifier adalah sebuah algoritma pembelajaran yang didasarkan pada penerapan sederhana TO5 Bayes. Algoritma ini mengasumsikan bahwa fitur-fitur yang digunakan untuk memprediksi suatu kelas bersifat independen satu sama lain atau asumsi tanda kutip naif. Yang kedua adalah data mining. Data mining adalah proses ekstraksi informasi berguna dari dataset besar. TO5 bias banyak diterapkan dalam berbagai teknik data mining, terutama dalam klasifikasi dan clustering atau pengumpulan data. Contoh aplikasinya analisis risiko kredit yang digunakan oleh bank dan perusahaan keuangan untuk memprediksi apakah seorang pemohon pinjaman memungkinkan besar membayar kembali pinjaman mereka atau tidak berdasarkan data riwayat keuangannya. Yang kedua adalah deteksi anomali. Bayesian digunakan untuk mendeteksi pola anomali dalam dataset besar, seperti deteksi penipuan dalam transaksi finansial. Nah, yang ketiga adalah keunggulan dan keterbatasan TO5 bias dalam machine learning dan data mining. Yang pertama itu keunggulannya. Jadi keunggulannya itu adalah sederhana dan efektif, kemampuan untuk mengatasi ketidakpastian dan skalabilitasnya. Tetapi keterbatasannya ini adalah asumsi yang independen dan kebutuhan data yang sangat banyak. Nah, ini konsep formula TO5 bias. Jadi TO5 peluang totalnya peluang buka kurung A sama dengan Sima K sama dengan I sama dengan T. Peluang buka kurung B B I gal B I N A tutup kurung sama dengan Sima K terus bawahnya I peluang buka kurung B I tutup kurung dikali peluang buka kurung A dibagi B I tutup kurung. Itu yang pertama. Yang kedua itu peluang bersyaratnya, peluang buka kurung A dibagi B sama dengan P atau peluang buka kurung A terus NB tutup kurung dan dibagi lagi peluang di buka kurung B tutup kurung, atau bisa juga peluang bersyaratnya P peluang buka kurung B dibagi A di sama dengan P buka kurung B N A tutup kurung.
lalu di garis bawahinya peluang sama dengan A. Dan dari kedua itu bisa digabungkan untuk menjadi teori himpunannya. Peluang buka kurung A N B tutup kurung sama dengan P ke kurung B N A tutup kurung. Konsep formula teorema Bayes. Peluang posterior adalah prediksi peluang munculnya satu kejadian berdasarkan informasi dari kejadian yang lain. Peluang BA. Peluang prior adalah peluang munculnya suatu kejadian yang sudah kita yakini sebelumnya dan bisa jadi kejadian ini dipengaruhi kejadian yang lain. Peluang mencari A. Peluang likelihood adalah peluang yang menyatakan derajat kemungkinan pengaruh suatu informasi kejadian terhadap kejadian yang lain. A dengan syarat B. Peluang evidence adalah sebuah ukuran pembanding konstan berdasarkan peluang suatu informasi kejadian. Peluang mencari B. Formula teorema Bayes. Peluang mencari BR dengan syarat A sama dengan peluang mencari BR diiris A dibagi peluang mencari A sama dengan peluang mencari BR kali peluang mencari A diiris BR sama dikali sigma K sampai dengan sigma K sampai dengan I. Peluang mencari BI dikali peluang mencari A iris BI tutup kurung. Selanjutnya peluang mencari B diiris A sama dengan peluang mencari A diiris B tutup kurung peluang mencari B dibagi peluang mencari A. Ide dasar aturan Bayes. Hasil dari hipotesis atau peristiwa. Peristiwa dalam kurung B dapat diperkirakan berdasarkan pada beberapa evidence dalam kurung A yang diamati. Hal penting dalam Bayes. Yang pertama, sebuah probabilitas awal atau priori H atau peluang dalam mencari B adalah probabilitas dari suatu hipotesis sebelum bukti diamati. Yang kedua, sebuah probabilitas posterior H atau peluang mencari B diiris A adalah probabilitas dari suatu hipotesis setelah bukti-bukti yang diamati ada. Suatu
Suatu pabrik menggunakan 3 jenis mesin, B1, B2, dan B3, untuk membuat produk dengan porsi berturut-turut sebesar 30%, 45%, dan 25%. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa 2%, 3%, dan 2% produk yang diproses oleh masing-masing mesin secara berurutan merupakan produk yang cacat. Misalkan suatu produk jadi dipilih secara acak. Berapa peluang bahwa produk terpilih tersebut cacat? Pembahasan. Misalkan A merupakan kejadian terpilihnya produk cacat. Misalkan juga B1, B2, dan B3 berturut-turut merupakan kejadian suatu produk diproses oleh mesin B1, B2, dan B3. Dari sini kita diketahui informasi berikut. Peluang mencari B1 sama dengan 30% sama dengan 0,30. Peluang mencari B2 sama dengan 45% sama dengan 0,45. Peluang B3 sama dengan 25% sama dengan 0,25. Peluang mencari A diiris. Peluang mencari A dengan syarat B1 sama dengan 2% sama dengan 0,02. Peluang mencari A dengan syarat B2 sama dengan 3% sama dengan 0,003. Peluang mencari A dengan syarat B3 sama dengan 2% sama dengan 0,02. Dengan menggunakan teorema peluang total akan dicari nilai dari peluang mencari A, yaitu peluang mencari A sama dengan sigma dari K sampai dengan I sama dengan 1. Peluang mencari BI dikali peluang mencari B dengan syarat BI sama dengan 0,30 buka kurung 0,02 tambah buka kurung 0,45 tutup kurung buka kurung 0,03 tutup kurung tambah 0,25 tutup kurung buka kurung 0,02 tutup kurung sama dengan 0,006 tambah 0,0135 tambah 0,005 sama dengan 0,0204. Jadi peluang bahwa produk terpilih tersebut cacat adalah 0,0245. Selanjutnya, diketahui perbandingan populasi laki-laki dan perempuan di dunia ini adalah 101 sama
101 berbanding 100. Di sisi lain 80% wanita menggunakan baju merah muda, sedangkan 25% pria menggunakan baju merah muda. Pada suatu saat, seorang pria berbicara dengan orang berbaju merah muda. Berapa peluang bahwa orang tersebut merupakan seorang perempuan? Misalkan laki-laki dan perempuan berturut-turut merupakan kejadian bahwa orang yang diajak bicara oleh si pria merupakan laki-laki dan perempuan. Misalkan juga M merupakan kejadian bahwa orang tersebut menggunakan baju merah muda. Dari sini diketahui informasi berikut. Peluang mencari L sama dengan 101 dibagi 101 tambah 100 sama dengan 101 sama dengan 101 dibagi 201. Peluang mencari P sama dengan 100 dibagi 101 tambah 100 sama dengan 100 dibagi 201. Peluang mencari M dengan syarat P sama dengan 80% sama dengan 4 dibagi 5. Peluang mencari M dengan syarat L sama dengan 25% sama dengan 1 dibagi 4. Dengan menggunakan aturan Bayes akan dicari nilai dari P dengan menggunakan aturan Bayes akan dicari nilai peluang mencari P dengan syarat M, yaitu peluang mencari P dengan syarat M sama dengan peluang mencari M dengan syarat P kali peluang mencari P dibagi peluang mencari M sama dengan peluang mencari M dengan syarat P dikali peluang mencari P dibagi peluang mencari M dengan syarat P kali peluang mencari P tambah peluang mencari M dengan syarat L dikali peluang mencari L sama dengan 4 dibagi 5 kali 100 dibagi 201 sama dibagi 4 dibagi 5 per 5 100 dikali 100 per 201 tambah 1 per 4 dikali 101 per 201 sama dengan 320 per 421. Slide selanjutnya, Tin. Slide selanjutnya, Tin. Selanjutnya contoh soal lagi. Sebanyak 0,1% dari populasi kumbang di seluruh dunia merupakan subspesies langka yang umum. Selanjutnya,
0,1% dari populasi kumbang di seluruh dunia merupakan subspesies langka yang umumnya memiliki pada tertentu di pegunungannya. Secara spesifik, 98% dari subspesies kumbang tersebut memiliki pola itu. Namun, entomolog juga menemukan fakta bahwa beberapa kumbang biasa juga memiliki pola tersebut. Secara keseluruhan, 5% dari semua kumbang memiliki pola yang dimaksud. Jika seorang entomolog menemukan seekor kumbang dengan pola tersebut di pegunungannya, berapa peluang bahwa kumbang tersebut merupakan subspesies langka? Pembahasannya, misalkan laki-laki dan perempuan berturut-turut merupakan kejadian ditemukannya seekor kumbang yang merupakan subspesies langka dan seekor kumbang yang memiliki pola tersebut di pegunungannya. Dari sini diketahui informasi berikut. Peluang mencari L sama dengan 0,1% sama dengan 0,001. Peluang mencari P dengan syarat L sama dengan 98% sama dengan 0,98. Peluang mencari P sama dengan 5% sama dengan 0,5. Dengan menggunakan aturan Bayes akan dicari nilai dari peluang mencari L dengan syarat P sama dengan peluang mencari L dengan syarat, yaitu peluang mencari L dengan syarat P sama dengan peluang mencari P dengan syarat L dikali peluang mencari L dibagi peluang mencari P sama dengan 0,98 kali 0,001 dibagi 0,05 sama dengan 0,0196. Jadi peluang bahwa kumbang tersebut merupakan subspesies langka adalah 0,0196. Dengan kata lain, jika kita menemukan seekor kumbang yang memiliki pola tersebut di pegunungannya, hanya 1,96%. Kemungkinan bahwa kumbang tersebut merupakan subspesies langka. Lanjutin. Siap. Selanjutnya, contoh soal yang selanjutnya, deteksi spam email. Sistem deteksi spam memiliki akurasi 98% untuk mendeteksi email spam. Probabilitas sebuah email menjadi spam adalah 5%. Jika sistem mendeteksi sebuah email sebagai spam, beberapa probabilitas bahwa email tersebut benar-benar spam diketahui. Peluang mencari T ditambah syarat S sama dengan 0,98. Peluang mencari T tambah syarat S sama dengan 0,98 peluang mencari T tambah syarat S sama dengan 0,98. Deteksi positif jika email adalah spam. Bagian yang kedua, peluang mencari E sama dengan 0,05. Peluang mencari E sama dengan 0,05. Peluang mencari E sama dengan 0,05 atau probabilitas email spam.
Dan bagian yang ketiga, peluang mencari T ditambah syarat S sama dengan 0,02 peluang ditambah syarat nek S sama dengan 0,02 peluang tambah syarat S syarat minus S sama dengan 0,02 atau deteksi positif untuk email non-spam. Bagian yang keempat, peluang sama dengan minus S sama dengan 0,95 atau probabilitas email bukan spam. Jawabannya probabilitas bahwa email tersebut benar-benar spam setelah sistem mendeteksinya sebagai spam adalah 72%. Dan ini penjelasannya tolong diperbesar ya, Tin. Lihat. Peluang mencari ST tambah sama dengan peluang T sama dengan peluang mencari T tambah syarat S peluang mencari S per peluang mencari T tambah. Hitung peluang mencari T tambah peluang mencari T tambah sama dengan peluang T tambah syarat S peluang S tambah peluang T tambah syarat minus S peluang mencari syarat peluang mencari minus S. Substansi nilai peluang mencari T tambah sama dengan 0,98 dikali 0,05 ditambah 0,02 ditambah 0,95 dikurang 0,0919 ditambah 0,019 dikurang 0,068. Sekarang hitung peluang mencari S syarat T tambah P syarat T tambah sama dengan 0,98 per 0,6. Lanjut slide-nya, Tim. Selanjutnya, tes produk cacat. Sebuah produk memiliki cacat produksi sebesar 2%. Tes memiliki akurasi 90% dalam mendeteksi cacat. Jika hasil tes menunjukkan produk cacat, beberapa probabilitas produk tersebut benar-benar cacat. Diketahui P mencari T ditambah syarat C tambah sama dengan 0,90 peluang mencari T ditambah syarat C tambah sama dengan 0,90 peluang mencari T ditambah syarat C ditambah sama dengan 0,90 menjadi atau tes mendeteksi cacat jika cacat. Bagian yang kedua, peluang mencari C ditambah sama dengan 0,02 P mencari C sama dengan 0,02 mencari P tambah C sama dengan 0,02 atau produk cacat. Yang ketiga, P peluang mencari T ditambah syarat C minus sama dengan 0,10 peluang mencari T ditambah syarat C minus sama dengan 0,10 peluang mencari T ditambah syarat C minus sama dengan 0,10 atau tes adalah pendeteksi cacat jika tidak cacat. Dan bagian yang keempat, peluang mencari C minus sama dengan 0,98 peluang mencari C minus sama dengan 0,98 peluang mencari C minus sama dengan 0,98 atau produk tidak cacat. Dan ini ada rumusnya, peluang
mencari C tambah T kurang peluang mencari T ditambah sama dengan peluang mencari T ditambah syarat C ditambah ditambah peluang mencari C ditambah peluang mencari T tambah. Pada hitungan peluang mencari T tambah. Peluang mencari T tambah sama dengan 0,90 dikali 0,2 ditambah 0,10 dikali 0,98 dikurang 0,018 ditambah 0,098 dikurang 116. Sekarang hitung peluang mencari C ditambah syarat T tambah PC ditambah T tambah sama dengan C ditambah syarat T tambah sama dengan 0,90 dikali 0,2 per 0,116 sama dengan dikurang 0,018 per 0,116 dikurang 0,155. Jawabannya probabilitas produk benar-benar cacat setelah tes menunjukkan cacat adalah 15,5%. Selanjutnya slide berikutnya, Tin. Halo. Baik. Uji kehamilan tes pada contoh berikut, uji kehamilan tes kehamilan memiliki akurasi 99% untuk mendeteksi kehamilan. Probabilitas umum seorang wanita hamil adalah 5%. Jika tes kehamilan menunjukkan positif, beberapa probabilitas sebenarnya bahwa wanita tersebut hamil. Diketahui peluang T ditambah syarat H kurang 0,99, peluang T ditambah syarat H kurang 0,99, peluang T ditambah syarat H sama dengan 0,99 atau positif jika hamil. Dan bagian yang kedua, peluang H dikurang 0,05 peluang H sama dengan 0,05 peluang mencari H kurang 0,05 atau probabilitas hamil. Dan yang bagian yang ketiga, peluang mencari T ditambah syarat minus H, syarat kurang H, sama dengan 0,01 peluang mencari T ditambah syarat next 11 kurang 0,001 peluang mencari T ditambah syarat kurang H sama dengan 0,01 atau positif jika tidak hamil. Dan bagian yang keempat, peluang kurang H kurang 0,95 peluang nek H kurang 0,95. Peluang mencari minus H sama dengan 0,95 atau probabilitas tidak hamil. Dan ini bagian rumusnya, peluang mencari H T tambah rumusnya peluang H mencari T tambah peluang H syarat T tambah sama dengan peluang mencari T tambah syarat H peluang H per peluang mencari T tambah. Hitungan peluang ditambah hitungan peluang mencari T tambah. Peluang mencari T tambah sama dengan 0,99 dikali 0,05 ditambah 0,01
dikali 0,95 dikurang 0,0495 ditambah 0095 kurang 0,059. Sekarang hitung peluang mencari H syarat T tambah. Peluang Jaringan dia kelitian. Contoh soal berikutnya, keterlibatan kecelakaan. Dalam suatu survei, 1% dari pengemudi terlibat dalam kecelakaan. Jika 90% dari pengemudi yang terlibat dalam kecelakaan terdeteksi oleh sistem, dan 5% dari pengemudi yang tidak terlibat juga terdeteksi, berapa probabilitas sebenarnya bahwa seorang pengemudi yang terdeteksi terlibat dalam kecelakaan diketahui? Yang pertama, peluang untuk mencari T plus dengan syarat K plus sama dengan 0,90. Itu probabilitas positif terlibat kecelakaan. Yang kedua, peluang untuk mencari K plus sama dengan 0,01. Itu probabilitas terlibat kecelakaan. Yang kedua, diketahui peluang untuk mencari T plus dengan syarat K minus sama dengan 0,05. Itu probabilitas positif jika tidak terlibat. Yang keempat, diketahui peluang untuk mencari K minus sama dengan 0,99. Itu probabilitas tidak terlibat. Rumusnya tertera di atas ini. Untuk menghitungnya, peluang untuk mencari T plus sama dengan peluang untuk mencari T plus dengan syarat K plus dikali peluang untuk mencari K plus ditambah peluang untuk mencari T plus dengan syarat K minus dikali peluang untuk mencari K minus sama dengan 0,90 dikali 0,01 ditambah 0,05 dikali 0,99 sama dengan 0,0009 tambah 0,0495 sama dengan 0,0585. Sekarang hitung P untuk mencari K plus dengan syarat T plus sama dengan 0,90 dikali 0,01 dibagi 0,0585 sama dengan 0,009 dibagi 0,0585 sama dengan 0,1538. Yang contoh soal berikutnya, keberhasilan vaksin. Sebuah vaksin memiliki 90% efektivitas dalam mencegah penyakit jika 1% dari populasi terinfeksi penyakit ini dan 10% dari orang yang divaksinasi tetap terinfeksi. Berapa probabilitas bahwa seseorang yang terinfeksi benar-benar telah divaksinasi? Diketahui pertama, peluang untuk mencari T plus dengan syarat V plus sama dengan 0,10. Yang kedua, peluang untuk mencari V plus sama dengan 0,99. Yang ketiga, peluang untuk mencari T plus dengan syarat V minus sama dengan 0,01. Yang keempat, peluang untuk mencari V minus sama dengan 0,01. Dengan rumus yang sudah tertera, kita akan menghitungnya. Peluang untuk mencari T plus sama dengan peluang untuk mencari T plus dengan syarat V plus dikali V untuk mencari V plus ditambah peluang untuk mencari T plus dengan syarat V minus dikali peluang untuk mencari V minus sama dengan 0,10 dikali 0,99 ditambah 0,01
dikali 0,01 sama dengan 0,099 ditambah 0,0001 sama dengan 0,0991. Hitung Pi untuk mencari V plus dengan syarat T plus sama dengan 0,10 dikali 0,99 dibagi 0,0991 sama dengan 0,099 dibagi 0,0991 sama dengan 0,999. Jadi hasilnya 99,9%. Klasifikasi mobil. Sebuah sistem klasifikasi mobil dapat mengklasifikasikan mobil sebagai aman dengan akurasi 95% jika 40% dari semua mobil yang ada dianggap aman. Berdasarkan data lalu lintas, berapa probabilitas bahwa mobil yang dianggap aman oleh sistem benar-benar aman diketahui. Yang pertama, P untuk mencari T plus dengan syarat A sama dengan 0,95. Yang kedua, peluang untuk mencari A sama dengan 0,96. Yang ketiga, peluang untuk mencari T plus dengan syarat S sama dengan 0,05. Yang keempat, peluang untuk mencari S sama dengan 0,04. Rumusnya yang sudah tertera, sekarang kita bagian hitung. P untuk mencari T plus sama dengan peluang untuk mencari T plus dengan syarat A dikali P untuk mencari A ditambah peluang untuk mencari T plus dengan syarat S dikali PS sama dengan 0,95 dikali 0,96 ditambah 0,05 dikali 0,04 sama dengan 0,912 ditambah 0,0002 sama dengan 0,914. Sekarang hitung peluang untuk mencari A dengan syarat T plus sama dengan 0,95 dikali 0,96 dibagi 0,914 sama dengan 0,912 dibagi 0,914 sama dengan 0,9978 atau 99,78%. Kesimpulannya, melalui analisis berbagai contoh, kita dapat melihat bagaimana teorema Bayes berfungsi dalam konteks diagnostik medis, prediksi cuaca, dan klasifikasi data. Pendekatan probabilistik yang ditawarkan oleh teorema Bayes sangat berguna dalam situasi di mana ketidakpastian dan variasi data menjadi faktor penting. Dalam dunia yang semakin kompleks, di mana informasi terus berkembang, pemahaman terhadap teorema Bayes akan menjadi semakin relevan. Kemampuan untuk mengolah dan menganalisis informasi dengan baik dapat memberikan keuntungan kompetitif dalam berbagai sektor. Oleh karena itu, penguasaan teorema Bayes tidak hanya penting bagi ilmuwan dan peneliti, tetapi juga bagi praktisi di bidang bisnis dan teknologi. Sekian dan terima kasih dari kami, kelompok 5, sudah memberikan materi presentasi kami. Semoga bermanfaat dan see you. Bye-bye.